Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Aisyah dengan NIM 2201002. Di sini saya akan mempresentasikan kronologi kasus pelanggaran hak asasi manusia, di mana di sini saya mengangkat kasus yaitu penyerangan Novel Baswedan di Jakarta pada tahun 2017. Saat ini, berbagai macam tindakan teror telah merambah hingga ke pejabat publik di Indonesia. Ancaman demi ancaman didapatkan oleh penegak hukum karena membongkar kasus-kasus tertentu ataupun menetapkan para tersangka, lalu mempidanakan orang tersebut. Kini menjadi bumerang bagi penegak hukum ataupun bagi pihak yang mendukung pihak tertentu. Tidak hanya meneror menggunakan bom rakitan yang dibuat oleh oknum tertentu yang ditujukan kepada beberapa pihak, tetapi serangan teror melalui aksi pengeroyokan, penembakan, penusukan, penyiraman air keras, bahkan teror melalui teknologi seperti SMS, bahkan melalui media sosial pun kini telah merambah kepada aksi teror. Semua ini dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan ingin mencelakakan seseorang yang merugikan dirinya, ataupun ada indikasi untuk melemahkan penegak hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Kita masuk ke analisa penyebab penyiraman Novel Baswedan. Kasus korupsi di Indonesia diibaratkan telah menjadi budaya di Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus korupsi yang mengalami pergolakan keras dengan sejarah kelam di Indonesia. Angka prestasi pemberantasan korupsi di Indonesia pun belum menunjukkan hal yang menggembirakan. Terlihat dari jangka waktu 5 tahun terakhir, indeks prestasi korupsi di tahun 2016 mendapatkan poin 37 dengan urutan ke-6 di ASEAN, berdasarkan Transparansi Internasional 2016. Adanya Komisi Pemberantas Korupsi hadir untuk mengawal dan menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di samping kepolisian dan kejaksaan. Novel Baswedan, pria kelahiran Semarang pada 22 Juni 1977 ini, merupakan lulusan dari Akademi Kepolisian pada tahun 1998. Setahun kemudian beliau bertugas di Bengkulu hingga tahun 2005, di mana pada tahun 2004 ia menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Bengkulu yang berpangkat komisaris. Dari situlah Novel ditarik ke Bareskrim Mabes Polri. Pada tahun 2014, Novel resmi diangkat menjadi penyidik tetap oleh KPK. Sepak terjang Novel Baswedan sebagai seorang penyidik KPK sudah tidak diragukan lagi. Berbagai aktivitas korupsi maupun suap yang dilakukan oleh pejabat publik berhasil ia tuntaskan, serta berhasilnya tim KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap pejabat publik yang menerima suap. Novel Baswedan yang diangkat menjadi penyidik Komisi Pemberantas Korupsi sejak tahun 2004 hingga sekarang atau hingga 2017 memiliki track and record dalam melakukan penyelidikan beberapa kasus besar. Terbongkarnya kasus-kasus korupsi mega proyek yang ditangani oleh Novel Baswedan diduga menjadi salah satu indikasi terjadinya peneroran terhadap salah satu penyidik KPK ini, terutama ikut andilnya Novel Baswedan menangani kasus korupsi EKTP hingga ditunjuk sebagai Kepala Satuan Tugas Kasus EKTP menjadi indikasi penyiraman air keras terhadap Novel ada kaitannya dengan kasus yang sedang ditanganinya saat itu. Adanya prestasi membanggakan tersebut nampaknya membutuhkan pengorbanan jiwa dan raga. Kasus penyidik Novel Baswedan di mana terjadi dugaan penyerangan dengan tersangka Muhtar Effendi yang dituduh terlibat penembakan terhadap Novel hingga pincang, dan yang paling tragis adalah dengan dilakukannya penyiraman air keras pada saat Novel selesai menjalankan ibadah sholat subuh. Kronologi kejadian tersebut di pertengahan semester pertama tahun 2017, yaitu pada hari Selasa 11 April 2017, tepatnya ba'da sholat subuh, Novel Baswedan, seorang pejabat publik di bidang penegakan hukum yang menjabat sebagai salah satu penyidik Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK, yang resmi menjadi penyidik tetap pada tahun 2014, telah menjadi korban aksi teror yang dilakukan oleh orang tak dikenal atau OTK dengan cara disiram oleh air keras yang diketahui berjenis asam sulfat atau H2SO4. Pada saat pukul 4.35 pagi, Novel sedang melakukan sholat subuh. Pukul 5:10, Novel pulang menuju ke rumahnya yang berada di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan berjalan kaki. Pada rentang waktu perjalanan yang dilakukan Novel, tiba-tiba ada sebuah motor dengan 2 orang pengendara yang mengikutinya. Salah seorang pelaku tersebut melakukan penyiraman air keras kepada Novel
sehingga kornea mata milik Novel mengalami pelepuhan akibat cairan asam sulfat. Adanya kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan ini, jika diruntut dari belakang, memang terdapat indikasi pelemahan aksi pemberantasan korupsi dengan Novel sebagai penyidik dalam kasus dugaan korupsi EKTP sebagai korban dan dengan estimasi kerugian negara sebesar 2,3 triliun rupiah. Hal ini menjadi sedikit riskan dikarenakan berbagai elemen para pejabat elit setidaknya terlibat dalam kasus tersebut. Hal ini diketahui mulai dari vonis 2 orang terdakwa yang berasal dari Direktorat Dukcapil, Kemendagri hingga menjerat mantan Ketua DPR Setia Novanto, dan masih banyak lagi para pejabat publik di negeri ini yang bermain dalam pusaran korupsi. Nampaknya perkembangan kasus EKTP belum mengalami perkembangan yang signifikan, sehingga selayaknya kasus ini harus segera tuntas diselesaikan meskipun KPK kehilangan salah satu penyidik terbaik. Adanya kasus Novel Baswedan ini diharapkan menjadi pengingat dalam upaya penegakan kasus korupsi yang memiliki jalan panjang penuh liku, dengan tujuan yang tidak lain agar seluruh rakyat Indonesia menikmati pemerataan kesejahteraan. Lawrence Friedman dalam bukunya yang berjudul Sistem Hukum menyatakan bahwa dalam agenda penegakan hukum sesungguhnya membutuhkan substansi, di mana hukum menjadi hal yang sangat penting dalam melindungi dan menindaklanjuti proses pemberantasan korupsi. Budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat berkurang syukur ditiadakan di negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan amandemen keempat, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pemberantasan korupsi di Indonesia oleh siapapun dan dimanapun. Selanjutnya, keterkaitan kasus Novel Baswedan dengan hak asasi manusia. Kasus penyiraman air keras terhadap Novel dapat dikatakan sebagai penganiayaan atau kekerasan. Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan untuk mengancam diri sendiri, orang lain, atau sekelompok orang atau masyarakat yang dapat mengakibatkan memar atau trauma, gangguan psikologis, kelainan perkembangan, ataupun perampasan hak. Jika dikaitkan tragedi penyiraman Novel dengan hak asasi manusia, tentu ada keterkaitannya karena Kemen PPA menyatakan setiap bentuk kekerasan adalah pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Manajer Nasution menyatakan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan belum memperoleh 4 hak asasinya sebagai warga negara usai disiram air keras. Tentu tentang hak hidup, hak untuk tidak mendapatkan kekerasan, hak mendapatkan kepastian hukum, dan hak keluarga untuk tahu siapa pelakunya. Novel tidak mendapat hal itu, dan itu pelanggaran HAM, kata manajer saat ditemui di kantornya pada hari Rabu. Dari pernyataan manajer tersebut juga terdapat kaitannya dengan pelanggaran HAM. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang ataupun sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Jika dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia, Novel Baswedan mempunyai hak untuk hidup dan hak untuk tidak mendapatkan kekerasan atau rasa aman. Namun yang didapatkannya adalah penganiayaan ataupun kekerasan serta rasa tidak aman, yang mana berarti ia merupakan korban dari pelanggaran ataupun penyelewengan hak asasi manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.